bersih? Bersih. Bajunya sudah rapi? Rapi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian pilih ketua dulu satu orang. Mau siapa? Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar, saya coba absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Rio. Kenapa Rio? Sakit. Ada lagi? Sudah, cuma satu orang Rio. Rio sakit apa? Ada yang tahu? Sakit demam katanya. Oke, Rio sakit demam berarti satu orang ya. Nah, mudah-mudahan yang sakit siapa? Rio ya? Bisa cepat sembuh, bisa ikut belajar lagi bersama kita bersama-sama. Amin. Sebelumnya ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas belajar tentang apa? Silakan. Oke, silakan Faisal. Boleh berdiri? Masih ingat kan? Masih. Pak? Memasukkan data dari Excel Power dengan energi. Oke. Dalam data yang baik. Sana sudah diniatkan untuk belajar dari rumah? Sudah. Belum membaca kelas, berangkat belajar dari rumah? Sudah. Oke. Berarti kalau sudah, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di sekolah dengan niat belajar menjadi amal ibadah untuk kita. Amin. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami sumber data, memahami konsep struktur data dan algoritma standar. Baik, untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak besar. Serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format dashboard yang dekat dengan bahasa komputer dan serta memahami peran sistem operasi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini berarti adalah yang ini, menyimulasikan dinamika input proses dalam. Nah, ini tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan media belajar, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer dan menyusun setiap komponen dengan benar. Kemudian, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan peran perangkat keras dalam sebuah sistem komputer. Tiga ya. Yang pertama aspek pengetahuan, aspek keterampilan, kemudian juga ada profil pelajar Pancasila. Tahapan pengetahuan benar atau salah. Nah, berarti sebelum ke sana kalian akan belajar dulu tentang literasi, tentang materi yang akan kita pelajari, ya. Setelah literasi, kita akan coba bentuk kelompok belajarnya. Setelah observasi, itu akan presentasi. Kenapa kita harus mempelajari sistem komputer? Kenapa? Ada yang tahu? Silakan boleh berdiri. Kenapa? Untuk mengetahui masing-masing komponen dan fungsinya. Untuk mengetahui masing-masing komponen dan belajar bagaimana cara membenarkan komputer bila ada kerusakan dari hardware atau dari komponen komputernya. Akan mulai pretest kuisis. Silakan mulai. Peringkat yang pertama berarti jatuh ke nilainya hikam. Tepuk tangan dulu untuk hikam. Kemudian yang kedua jatuh kepada yang ketiga ada jadi silakan akses materi, pahami untuk mengakses bisa menggunakan atau melalui link di bawah. Yang ini. BDAY bahan ajar informatika, ya. Silakan, boleh dibuka dulu. Ada yang dapatkan barusan, mau dituliskan di depan atau mau dibacakan juga boleh. Ayo, siapa? Oke, silakan. Apa yang barusan dapat? Boleh dituliskan.
Oke, yang lain. Terus, ini yang teman kalian dapatkan tentang sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perangkat keras atau Hardware. kemudian ada perangkat Lunak. atau Software. kemudian Brainwave. silakan ada lagi yang dapat dari hasil pembelajaran kalian. Oke, silakan berdiri. Boleh? Mau dituliskan? Oke, silakan mau dituliskan. Adalah perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau Dipindahkan. Nah, apa peran perangkat keras dalam sebuah sistem komputer? Ada yang tahu? Silakan boleh jawab. Oke, Sipa. Peran perangkat keras dalam sebuah sistem komputer yaitu sebagai masukan atau bisa disebut juga input, lalu output, pemproses, memori dan penyimpanan. Oke. Berarti peran perangkat keras di dalam sebuah sistem komputer sama dengan cara kerja sistem komputer. Yang pertama ada input, kemudian ada proses, ada storage, ada output. Keyboard, kemudian keyboard, ada lagi mouse, apa lagi? Touchpad, kemudian output, apa saja? Monitor. Monitor. Yang pertama pemproses CPU. CPU. Oke. Apa lagi? RAM. RAM. Kalau penyimpanan apa saja? Perangkat kerasnya. Hard drive. Hard drive. Terus mengejar yang pasti, jangan nyari ya. Kita krisis dulu ya hari ini. Kita akan gimana? Breakingnya gimana? Oke, tepuk tangan dulu. Dari breaking, pertanyaan apa yang paling sulit? Kita akan belajar berkelompok untuk mengetahui tadi pertanyaan yang tadi, apa peran perangkat keras di dalam sebuah sistem Komputer. Dokter menjawab pertanyaan tadi sudah dijawab ya. Tapi agar meyakinkan jawabannya, kalau saya mau dibentuk sekarang atau yang sudah ada? Yang Yang sudah ada ada. sebelumnya atau yang sekarang? Silakan. Yang sudah ada. Sudah ada. Mau dilanjutkan lagi? Oke, silakan. Ketua kelompoknya boleh ambil ke depan, kemudian nanti duduknya berkelompok. Siapa aja menjadi ketua kelompok? Ada Sipa. Kemudian siapa lagi? Oke, Faisal. Kemudian kita lagi Febri, Rizky, Andika. Satu lagi ada Alma. Ya. Oke, udah dapat kelompok? Nah, di sini ada tunjuknya. Di sini dari mulai nama kelompok, anggota kelompoknya siapa, dan ada capaian pembelajaran. Dan di sini adalah lembar kerja. Di sini ada soalnya. Silakan baca dulu soalnya. Dan mau ditanyakan atau tidak? Silakan untuk LKPP-nya. Ada? Ada? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Untuk LKPP-nya apa pertanyaannya? Untuk kolom dan sistem komponen mohon dijelaskan. Oke, untuk pengisian kolom karakteristik komponen. Oke, di sini ada yang ingin menjawab katanya nih. Temannya mau kasih tahu. Coba. Kolom karakteristik merupakan komponen, merek, nomor seri, serta komponen karakteristik lainnya. Untuk membantu kalian pada saat observasi. Ini merupakan teknologi AR.
augmented reality. Ini akan membantu kalian, memudahkan kalian dalam arti untuk observasi. Ya, bisa dimulai observasinya. Nah, untuk QR code-nya tadi saya sudah bagikan di setiap komputernya. Di setiap komputer ini sudah ada yang seperti ini. Jadi kalian tinggal scan pakai aplikasi Assembler Edu. Buka Assembler Edu-nya, kemudian menggunakan Assembler Edu pada project, klik ya pada project di bawah kanan, pojok kanan bawah. Ada ya? Di aplikasinya ada. Oke, boleh silakan sekarang kita berarti masuk ke sini. Ya, LKPD ini jangan lupa diisi. Kalau ada yang isinya yang kurang, boleh dilanjutkan di sini. Baru ada 1, 2, 3, 4. Berarti mau 2 kursi lagi untuk kelompok karena untuk mengisi LKPD. Silakan. Kelompok silakan boleh bebas mau komputer yang mana. Satu kelompok, satu komputer. Silakan boleh masuk. Silakan boleh buka ininya. Nih, komponen sana terusnya. Sudah bisa? Ini bisa. Kalau enak mungkin sambil duduk. Ya, nanti setelah kalian observasi, kalian bisa lanjutkan berdiskusi apa yang kalian lakukan. Ya, jadi nanti kalian berdiskusi. Akan dan memisahkan komponen utama komputer, CPU ataupun hard disk. Ya, guys. Silakan, boleh kembali ke tempatnya. Oke, rapikan dulu prakteknya. Kalau sudah, boleh ke tempat masing-masing. Oke, silakan. Duduknya ya, berkelompok. Silakan berkelompok, rapikan bangkunya. Boleh berkelompok. Silakan diskusi dulu tentang materi apa atau komponen apa yang nanti akan kalian presentasikan ke depan. Boleh satu kelompok berarti satu komponen, tapi diusahakan tidak sama dengan kelompok yang lain, harus berbeda. Oke, jangan berisik ya.
5 menit. Jadi semakin diskusi atau keputusan untuk masing-masing. Jadi waktu akhir silakan duduknya sesuaikan dengan rapikan lagi. Duduknya rapikan lagi. Bahunya diluruskan lagi. Bahunya diluruskan lagi biar rapikan lagi. Presentasinya berarti mau ditunjuk oleh saya atau yang mau dulu? Yang mau dulu ya, silakan dia. Jadi yang siap untuk presentasi silakan ke depan. Oke, mau kemana dulu? Oke, kelompok ini silakan berarti berapa orang? 6 orang boleh ke depan. Yuk. 6 orang boleh ke depan. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari observasi dan diskusinya. Silakan buka dulu langsung jelaskan. Secara singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hasil observasi kami tentang RAM. RAM adalah singkatan dari random access memory, membantu cara kerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. RAM dianggap sebagai tempat memori sementara dan juga dapat menjaga data dan program yang sedang diproses oleh mikroprosesor. Jumlah kapasitas dan tipe RAM dapat menjadikan perbedaan dalam performa dan kinerja pada sistem komputer. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dulu atau kurang paham? Oke, silakan. Hikam ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok Andika. Kelompok Andika. Oke, silakan lanjut. Terkait jumlah kapasitas dan tipe yang mempengaruhi kinerja komputer itu seperti apa? Oke. Coba. Baik, menjawab. Oke. Tipe dan kecepatan seperti DDR4, DDR5 dan sebagainya. Tipe RAM terbaru seperti DDR5 lebih cepat dibanding DDR3 atau DDR4. Kemudian sistem RAM itu sendiri, misalkan dual channel, memungkinkan penerjalan lebih cepat dibandingkan single channel, yang meningkatkan bandwidth data antara CPU dan RAM. Jadi, jika komputer memiliki RAM yang lebih besar, maka kinerja komputer tersebut akan meningkat. Oke, jadi seperti itu ya. Yang dibahasnya, jadi ketika tipe atau kapasitas RAM lebih besar, berarti kinerja komputer bisa mempengaruhi kinerja komputer menjadi lebih cepat. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, boleh ditutup. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Yusuf ya, berarti kelompok berikutnya silakan. Siapa? Oke, mau membahas tentang apa kelompok ini? PGA, resiki. Oke, kelompok 2, 3, 4. Oke, membahas tentang PGA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi. Videogrammetry atau biasa disingkat VGA ini biasanya dinamakan juga dengan video card, video adapter, display card, graphics card, graphic board, display adapter atau graphic adapter. Istilah VGA sendiri juga sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar. Apapun jenis perangkat keras VGA. Kartu VGA memiliki fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau permainan video diperlukan VGA yang berbeda. Untuk resolusi, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa? Oke, siapa Alif ya? Oke, silakan Alif. Bertanya tentang apa Alif? Saya ingin bertanya tentang output yang dihasilkan oleh VGA. Saya mempunyai laptop, tapi saat bermain membuat desain, hasil yang didapat di layar dan dicetak itu berbeda. Apakah VGA itu berpengaruh?
Nah, pertanyaannya juga, jadi yang ditanyakan tadi mempunyai laptop di rumah kita membuat desain hasil cetakannya tidak sesuai dengan yang ada di hasil desain. Apakah PGA tersebut berpengaruh? Silakan, boleh dijawab. Tentu berpengaruh karena PGA dengan daya yang lebih tinggi bisa berpengaruh terhadap efek visual yang lebih halus, kualitas warna dan akurasi tinggi, manipulasi gambar dan objek dalam resolusi tinggi. Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, cukup jelas ternyata. Nah, silakan ada lagi yang mau menambahkan lagi? Boleh? Dari kelompok lain juga boleh? Ada nggak? Oke, Febri, silakan apa? Kalau kasusnya sama seperti apa yang dikatakan teman-teman di depan, bahwa PGA itu berpengaruh, cuman ada beberapa faktor lagi seperti monitor dan printer yang saya alami. Oke, jadi selain dari PGA juga ada monitor dan juga printer. Berarti monitor perangkat output, printer juga perangkat output. Jadi selain dari PGA, tadi benar yang dikatakan kelompok ini sama Febri juga benar, ya. Jadi tidak hanya PGA, tapi PGA juga berpengaruh. Tapi ada lagi monitor, kemudian ada lagi printer, kemudian dari aplikasi itu sendiri. Monitor itu banyak, dari videonya, dari settingannya, dari kualitasnya, ya. Jadi tidak mungkin terlalu sama betul-betul. Oke, silakan cukup. Ada lagi? Oke, cukup. Kalau cukup, silakan tutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang 4 kelompok lagi, tapi mungkin karena waktunya terbatas, jadi kita di lain kesempatan lanjut presentasinya, ya. Nah, selanjutnya berarti dari presentasi barusan kesimpulannya kita tadi, ya, tadi kesimpulan dari awal sampai akhir pembelajaran. Silakan, ada yang mau membantu menyimpulkan dari awal proses. Ingat tentang materi sampai dari awal sampai akhir. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Oke, Pak Isa lagi, silakan. Kesimpulan akhir dari pembelajaran. Jadi sistem komputer adalah kumpulan perangkat yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk menghasilkan suatu pengolahan data dan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh pengguna. Di mana sistem komputer terdiri dari 3 bagian, intinya perangkat keras, perangkat lunak, lalu pengguna. Baik perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki unit posisi komputer dapat berguna sebagai perangkat input, output, storage, dan proses. Oke, ada lagi? Kesimpulannya cukup bagus, ya. Tepuk tangan dulu, bisa. Lagi yang mau menambahkan tentang kesimpulan? Cukup jelas? Jelas. Nah, ini. Jadi kesimpulannya sistem komputer itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada pengguna. Silakan, sudah jelas sampai sana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin menambahkan, Oke, ada lagi yang mau menambahkan katanya? Silakan. untuk sistem kerja komputer ialah proses pengelolaan informasi yang dilakukan dengan menggabungkan input pemrosesan, penyimpanan, dan output. Oke, bagus, ya. Jadi sistem komputer itu berfungsi untuk melakukan input, pemrosesan, kemudian penyimpanan dan juga output. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Tahan dulu untuk ini. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini post test. Yes. Ini yang harus benar. Di awal tadi kita sudah dites, sekarang kita post test. Ya, bisa disekian lagi atau kita coba kita lihat. Sekian dulu, kalau yang mau masuk kode langsung sana ada. Dulu ada post test, ya, ini, ya. Oke, ini sejujur mungkin.
Sudah selesai. Ini nanti nilainya akan banyak ya. Banyak ya. Nilai pas dan keseluruhan dan di sini ada beberapa yang memang beda meja. Ya. Nah, berarti di dalam ini yang nilainya kurang, yang perlu meja, berarti silakan menghubungi saya. Oke? Oke. Dan untuk yang masih bagus bisa dipertahankan. Ya? Ya. Paham masalah ya? Paham. Oke. Kita kembali lagi, kita coba ya. Ya, kita buka lagi materi. Setelah proses, nah berarti di sini ada refleksi. Oh yang sekian lagi. Ini soalnya esai. Refleksi ini merupakan apa ya? Istilahnya gambaran pembelajaran kita dari awal sampai akhir dan kedepannya mau seperti apa. Baik, mulai. Silakan. Boleh diisi secepat mungkin, sejujur mungkin, ya. Ini refleksi pembelajaran ke depannya. Jujur tidak apa-apa, baik dan buruk menurut saya tidak apa-apa. Ini menjadi masukan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Software. Sudah perangkat keras, sekarang kita perangkat lunak. Kumpulkan dulu, biar nanti untuk penilaian. Oke, kelompok ini gimana pembelajarannya untuk menggunakan AR? Seru. Oke. Mau bisa bikin ke AR-nya? Bisa. Mau. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat AR. Udah? Ya udah ya. Kita lagi? Ini. Depan kita akan membahas tentang perangkat lunak. Saya tahu perangkat lunak? Ada nggak? Software. Ya, software. Aplikasi. Oh iya, banyak ya? Ya. Urusan perangkat keras kita akan membahas tentang perangkat lunak. Jadi depan ini sekitar materinya. Ini yang kita bahas perangkat lunak. Sistem operasi atau operating system. Ada yang sudah pernah dengar? Pernah. Ada. Jadi kisi-kisi untuk pembelajaran yang akan datang. Perangkat keras tidak akan bisa berjalan tanpa perangkat lunak. Benar. Benar. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem operasi dari mulai macam-macam sistem operasi, kelebihan dan kekurangan, termasuk HP kalian menggunakan Sistem operasi. ya. Oke. Menggunakan HP kalian tipenya Android atau iOS? Android. Hai. Halo. Bagus ya? Masih. Pelajaran tepuk tangan dulu untuk kita. Di akhir pembelajaran ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Pertemuan berikutnya tolong dipersiapkan materi yang akan kita pelajari. Ya. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah. Yes. Yuk, udah beres, tinggal ke mata pelajaran berikutnya ya. Pelajaran siapa? Mas Adi. Oke, kalau sudah, Bapak izin dulu ya. Terima kasih.